Shalom saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Yang pertama, mari persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dan menggunakan pakaian yang tepat. Yang kedua, pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Ketiga, meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati yang sedang menonton. Tetapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Yang kelima, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus yang telah tersedia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya percaya selama ini Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita, sehingga kita bisa dengan keadaan yang baik, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom saudara yang kekasih. Dengan tetap berdiri, saya mengajak kita untuk mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Mari hampiri Dia di dalam kekudusannya, sebab Dia ada bagi kita. Mari sembah Tuhan, mari puji Dia, mari tinggikan namanya. Kasih karunia
kepadamu Tuhan. Kami mengangkat jiwa kami dan hati kami untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup. Allah yang ada bersama dengan kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama dengan kami, Engkau akan berkarya nyata di dalam hidup kami, memulihkan hidup kami, kemenangan terjadi. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menghadap Engkau. Kami boleh memuji kebesaran-Mu dan mengagungkan Engkau. Kami membawa seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami, akan setiap dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Biarlah hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang layak untuk berjumpa dengan Engkau. Biarlah hidup kami memperkenankan hati Tuhan. Biarlah hidup kami hanya terfokus kepada Engkau yang adalah fokus daripada penyembahan kami pada hari ini. Sucikan, kuduskan hidup kami ya Tuhan. Ini kami, ini seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Di akhir dari doa kami pada hari ini, seperti Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa, demikianlah kami pun bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak setiap saudara untuk mengucapkan hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk, saudara yang kekasih. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita bersyukur saudara yang kekasih, kita memiliki Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Di waktu badai menerpa, mari saudara datanglah kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan, mari bersorak bagi Tuhan. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindunganmu.
Kemauslah gunung batu perlindungan kita yang teguh. Kiranya hati kita senantiasa percaya hanya kepada Yesus, sebab Dialah menara keselamatan dan kota benteng kita. Dialah kekuatan dan mazmur kita, dan hanya kepadanya jiwa kita berserah dan percaya. Mari tinggikan namanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami banyak pergumulan dan kesulitan, biarlah hati kita senantiasa menginginkan Tuhan. Dan tidak hanya tertarik kepada berkat dan juga mujizatnya semata, tetapi hati kita lebih tertarik dan menginginkan Tuhan. Seperti seekor rusa yang haus dan rindu akan sungai yang berair, biarlah demikian jiwa kita haus kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
panggil Engkau ya Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Biarlah hanya Yesus saja yang menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita, melebihi segala mujizatnya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta James Capardi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita kembali akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Pada hari ini pembahasan Injil Markus berseri kita sudah sampai kepada Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menarik. Dan apa menariknya? Saudara, kalau kita ikuti dengan sepenuh hati dan konsentrasi yang tinggi, saya percaya saudara akan tahu menariknya apa, dan kemudian Tuhan juga yang akan memberikan berkat-berkat rohaninya kepada saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 konflik orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di gambar, konflik yang pertama itu berhubungan dengan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di sana Tuhan Yesus mengklaim dirinya bisa mengampuni dosa. Dan kemudian orang Farisi yang hadir di sana dan juga ahli Taurat itu tidak merasa nyaman. Lalu kemudian juga setelah itu ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama orang yang berdosa, di sana juga orang Farisi tidak senang. Dan yang ketiga, kita bisa melihat juga bagaimana ketika orang Farisi menuduh murid-murid Tuhan Yesus yang tidak berpuasa. Dan yang keempat, waktu murid-murid memetik bulir-bulir gandum dan memakannya di hari Sabat, di sana juga orang Farisi mengkritik murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang minggu kemarin kita sudah pelajari bersama-sama, ini adalah konflik Tuhan Yesus yang terakhir sebelum bagian ini, yaitu ketika dia menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati pada hari Sabat dan juga di dalam rumah ibadat, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, pada konflik terakhir tersebutlah orang Farisi mencapai puncak kemarahan mereka, dan mereka merasakan menganggap Tuhan Yesus sudah begitu keterlaluan. Saudara, saya ingat sekali Bang Roma Irama pernah berkata, sungguh terlalu. Saudara, ketika saya melihat gambar ini di laptop saya, istri saya berkata, wah, ini abang kandungmu ya? Saudara, istri saya memang sungguh terlalu menyamakan saya dengan raja dangdut, saudara. Saudara, padahal saya tidak pernah bisa nyanyi lagu dangdut, walaupun sedikit.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ya itulah intermezzo tentang Raja Dangdut yang begitu luar biasa ini. Saudara, bagi mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, oh Tuhan Yesus itu sudah sungguh terlalu. Bagaimana tidak, saudara? Yesus tidak mengikuti aturan-aturan yang mereka buat. Dan Yesus berani mengklaim berkuasa mengampuni dosa. Dan bukan itu saja, Yesus sudah bahkan 3 kali sengaja melanggar peraturan Sabat mereka, saudara. Saudara, ini adalah peraturan Sabat yang dilanggar oleh Tuhan Yesus menurut mereka. Ada 3. Yang pertama yaitu pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di dalam rumah ibadat. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Kemudian setelah keluar dari rumah ibadat, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus pada hari Sabat juga, saudara. Dan yang ketiga itu adalah ketika murid-murid memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun penyembuhan di rumah ibu mertua Petrus tidak di hadapan orang banyak dan di hadapan orang Farisi, tentu berita ini tidak bisa dirahasiakan. Sehingga kemungkinan besar orang Farisi juga mengetahui penyembuhan Tuhan Yesus di rumah ibu mertua Petrus ini yang dilakukan pada hari Sabat. Sebab biasanya berita penyembuhan Yesus itu tidak mudah untuk disembunyikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita tentu paham apa arti angka 3 bagi orang Yahudi. Angka 3 melambangkan kesempurnaan. Ketika Tuhan Allah dikatakan kudus, kudus, kudus 3 kali kudusnya, itu berarti kekudusan Tuhan itu sempurna dan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan dalam tanda petik yang kekudusannya sama seperti Allah. Saudara, angka 3 juga melambangkan kesempurnaan Tuhan dalam natur trinitasnya, yaitu Allah Tritunggal. Karena angka 3 melambangkan kesempurnaan, maka kita bisa katakan bahwasanya pelanggaran Tuhan Yesus yang sudah dilakukan 3 kali berturut-turut itu adalah satu pelanggaran yang sempurna menurut mereka. Oleh sebab itu, bagi orang Farisi, pelanggaran Tuhan Yesus ini sudah tidak bisa lagi untuk diampuni. Menurut mereka, kesalahan Tuhan Yesus itu memang sungguh sudah benar-benar melewati batas. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut mereka, kesalahan Tuhan Yesus tidak cukup sampai di situ saja. Pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati pada hari Sabat dan juga di rumah ibadat, menurut mereka Tuhan Yesus kembali mengulangi kesalahannya. Dan itu berarti kesalahannya sudah 4 kali, saudara. Oleh sebab itu bagi mereka, kesalahan Tuhan Yesus ini memang sudah benar-benar tidak bisa diampuni lagi. Dan bukan itu saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus seperti menantang mereka, meminta orang yang tangan kanannya mati itu untuk maju ke depan, dilihat oleh banyak orang yang ada di dalam rumah ibadat itu. Begitu juga orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di dalamnya. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini di tengah-tengah mata orang banyak yang melihat, termasuk orang Farisi dan juga ahli Taurat. Saudara, saya percaya sekali orang Farisi dan ahli Taurat yang hadir di situ, hatinya begitu tertusuk. Bagi mereka kesalahan Yesus memang tidak ada penawarnya lagi, saudara. Sangat tidak bisa diampuni lagi. Oleh sebab itulah orang-orang Farisi sampai mau melakukan tindakan yang mereka benci selama berabad-abad, yaitu
bersekutu dengan orang-orang yang mereka benci dan mereka hina, yaitu orang-orang Herodian. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, di dalam Markus 3 ayat 6 di sana dituliskan, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara, siapa itu orang Herodian sehingga orang-orang Farisi begitu membenci dan menghina mereka? Saudara, kita lihat ini. Orang Farisi adalah orang Yahudi. Orang Herodian juga orang Yahudi. Orang Farisi itu lebih tertarik kepada bidang agama, sedangkan orang Herodian lebih tertarik kepada bidang politik. Dan orang Farisi dikenal sebagai orang Yahudi yang ortodoks. Mereka yang mempertahankan adat istiadat begitu ketat, saudara. Tetapi orang Herodian adalah orang Yahudi yang liberal. Karena mereka terbuka terhadap kebudayaan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak menolak kebudayaan bangsa asing. Sehingga membuat mereka bercampur baur dengan sebagian besar hal-hal yang berkaitan dengan orang asing, saudara. Oleh sebab itu mereka dipandang sebagai orang Yahudi yang tidak murni lagi. Oleh sebab sebagian besar orang Yahudi ortodoks termasuk kaum Farisi itu membenci mereka. Karena mereka dipandang sebagai orang Yahudi yang liberal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang membuat orang Farisi tambah membenci orang Herodian adalah karena orang Herodian adalah orang Yahudi yang kurang nasionalismenya. Sebab mereka menjadi pendukung Raja Herodes yang pada saat itu menjadi penguasa atau raja atas tanah Yahudi di Palestina. Raja Herodes bukan berasal dari keturunan Yahudi, bahkan bukan berkebangsaan Israel. Raja Herodes berasal dari bangsa Edom. Orang-orang Farisi dan sebagian besar orang Yahudi lainnya tidak mau dipimpin oleh orang seperti ini yang bukan berkebangsaan Israel. Oleh sebab itulah orang Herodian dianggap sebagai pengkhianat bangsa oleh orang Farisi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, mereka dianggap orang Farisi tidak ada bedanya dengan pemungut cukai. Tidak ada bedanya dengan orang-orang berdosa lainnya. Saudara, oleh sebab itu, orang Farisi ahli Taurat menjauhi orang-orang Herodian. Membenci orang-orang Herodian. Saudara, demikianlah kebencian orang Farisi kepada orang Herodian. Namun kebencian itu dikesampingkan oleh orang-orang Farisi. Karena mereka mau orang-orang Herodian itu bisa berkomplot dengan mereka untuk membunuh Tuhan Yesus. Merancangkan satu kejahatan. Orang yang tadinya mereka jauhi menjadi mereka dekati. Dan orang yang tadinya mereka anggap pengkhianat, saudara, mereka tarik menjadi kawan dan sekutu mereka. Demi mencapai niat jahat mereka untuk membunuh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rencana seperti itu mereka sudah mensejajarkan diri mereka dengan orang yang mereka anggap pengkhianat bangsa. Dan celakanya, saudara, mereka merencanakan kejahatan itu di hari Sabat juga. Saudara, kalau kita boleh mengatakannya, kebencian orang Farisi kepada Tuhan Yesus itu sudah semakin besar dan tak terbayangkan, saudara. Mereka lebih membenci Tuhan Yesus daripada membenci orang Herodian. Oleh sebab itulah mereka menarik orang Herodian untuk mengadakan persekongkolan membunuh Tuhan Yesus. Saudara, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Mari kita baca Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Saudara, di dalam Markus pasal 3 ayat 7 di sana dituliskan, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea.
Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengarkan segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7 kita bisa melihat di sana ada ditulis kata kemudian. Artinya apa? Kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk mengerti bagian ini, kita harus juga memahami bagian yang sebelumnya. Kita juga harus mengikuti bagian yang sebelumnya. Saudara, karena Tuhan Yesus mau dibunuh, orang Farisi dan orang Herodian, maka di sana dituliskan Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan kata menyingkir di sana adalah kata kerja yang sering dipakai untuk menggambarkan gerak menghindar dari situasi berbahaya, saudara. Karena memang pada waktu itu Tuhan Yesus itu mau dibunuh oleh orang Farisi dan oleh orang Herodian. Tetapi saudara, jangan berpikir Tuhan Yesus menyingkir dari bahaya itu karena Tuhan Yesus takut terhadap rencana busuk mereka tersebut. Tidak, saudara. Ada 3 hal sedikitnya yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir bukan karena itu. Yang pertama, waktunya Tuhan Yesus belum tiba untuk ditangkap dan dibunuh. Dan yang kedua, Yesus tidak merasa perlu berdebat dengan para pemimpin agama tersebut. Karena Yesus tahu kekerasan hati mereka. Walaupun Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal untuk membuktikan kepada mereka siapa dia, mengajarkan firman Tuhan yang benar-benar adalah firman Tuhan, tetapi orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang lainnya itu tetap berkeras hati, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara, Yesus tahu ada begitu banyak orang yang membutuhkan dia. Oleh sebab itu dia bergerak menuju ke tempat di mana orang banyak itu bisa berkumpul. Saudara, di sana dikatakan di ayat yang ke-7 banyak orang. Apa maksud dari banyak orang ini, saudara? Saudara, ini adalah orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Orang banyak yang berkali lipat banyaknya dari jumlah orang-orang yang bisa hadir di rumah ibadat. Oleh sebab itu, ini adalah tempat yang paling tepat untuk orang banyak itu bisa berkumpul, yaitu di danau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata danau di sana tentulah Danau Galilea, bukan Danau Toba, saudara. Danau Toba ada di tanah Batak, tapi Danau Galilea ada di tanah Yahudi. Tapi kalau di sana ditulis dan banyak orang Batak mengikutinya, nah itu terjadinya di Danau Toba, saudara, bukan di Danau Galilea. Saudara, Markus mencatat ada banyak orang yang mengikuti Yesus, dimulai dari Galilea, lalu kemudian ke Yudea, lalu kemudian Yerusalem, dan setelah itu Idumea dan seberang Yordan, lalu kemudian Tirus dan Sidon. Saudara, apa maksud Markus menyebutkan daerah-daerah ini? Yang pertama, Markus mau menyatakan orang-orang yang mendekat kepada Yesus itu semakin besar jumlahnya. Bukan bangsa Israel atau bangsa Yahudi saja, saudara. Tetapi juga bangsa-bangsa lain
dan kita melihat di sana bangsa Edom yang menduduki daerah Idumea. Kemudian juga ada bangsa Tirus dan Sidon yang menduduki daerah Syria. Saudara, dua bangsa ini adalah bangsa yang pernah menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Kemudian juga ada bangsa Amon yang menduduki daerah Perea seberang Yordan tersebut. Ini juga adalah musuh bangsa Israel, musuh bebuyutan yang pernah terjadi di Perjanjian Lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ironisnya saat orang Farisi dan orang-orang Herodian yang sebangsa dan setanah air dengan Yesus semakin menjauhi Yesus dan memusuhi Yesus, sebaliknya saudara, ada begitu banyak bangsa, bahkan bangsa-bangsa yang pernah menjadi musuh bebuyutan orang Israel itu datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bukan menjauh daripada Tuhan Yesus, tapi mereka mendekat kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua yang Markus mau nyatakan adalah nubuat Nabi Yesaya tentang kelahiran seorang putra yang disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu yang menimbulkan sukacita yang besar telah tergenapi di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca nubuat Nabi Yesaya yang tertulis di dalam Yesaya pasal 8 ayat ke-23. Kita akan baca sampai 9, pasal 9 ayat 6, tapi saya menyingkatnya demikian. Yesaya 8:23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya. Saudara, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa daerah-daerah yang disebut Markus sama dengan daerah-daerah yang disebut di dalam nubuat Nabi Yesaya ini. Artinya, nubuat Nabi Yesaya ini sudah digenapi melalui Yesus. Dan nubuat Nabi Yesaya ini jelas menyatakan tentang kebesaran dari kuasa Tuhan Yesus yang tertulis juga di dalam Markus, saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti di dalam menyebutkan daerah-daerah ini, Markus mau menekankan bahwa nubuat Nabi Yesaya tentang Yesus itu sudah tergenapi. Saudara, di ayat yang ke-9, di sana Markus menuliskan, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, orang banyak itu sudah semakin mendekat kepada Tuhan, bahkan dekat sekali sampai mau menghimpit Tuhan Yesus. Oleh sebab itu gerak Tuhan Yesus itu tidak leluasa lagi, dan dia meminta murid-muridnya untuk menyediakan perahu supaya dia bisa jauh sedikit dari orang banyak itu untuk mengajar banyak orang tersebut. Karena tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang paling utama adalah mengajarkan firman Tuhan. Saudara, oleh sebab itu mau tidak mau dia harus mengambil jarak seperti itu supaya orang banyak juga mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh dia.
Saudara, ironisnya ketika orang-orang Farisi menjauhi Tuhan Yesus, ada banyak orang malah semakin mendekati Yesus dan bahkan begitu dekat. Kedekatan orang banyak kepada Yesus seakan menyatakan bahwa orang banyak itu tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian terhadap Yesus. Saudara, di ayat yang ke-10, di sana dituliskan, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Saudara, ada yang menarik dari ayat ini. Saudara perhatikan, apakah saudara menemukan apa yang menarik di ayat ini? Saudara, yang menarik adalah kata menjamah. Mengapa kata ini menarik? Karena di bagian sebelumnya, orang-orang sakit itu tidak pernah melakukan tindakan ini. Mereka tidak pernah datang untuk menjamah Tuhan Yesus. Biasanya mereka menunggu Tuhan Yesus berbuat sesuatu kepada mereka. Menunggu Tuhan Yesus memegang mereka. Menunggu Tuhan Yesus menjamah mereka. Tetapi di dalam bagian ini, mereka tidak mau menunggu lagi. Mereka bahkan berlomba-lomba, berdesak-desakan dekat kepada Tuhan Yesus untuk menjamah Tuhan Yesus. Saudara, dari hal ini kita bisa merasakan bahwa kepercayaan dari orang banyak itu, iman dari orang banyak itu sudah semakin meningkat kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, orang-orang Farisi meningkat tidak mempercayai Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah mereka orang-orang yang menjamah Yesus dengan penuh kepercayaan bisa mendapatkan kesembuhan? Walaupun tidak dicatat Markus di sini, saudara, saya percaya mereka mendapatkan kesembuhan hanya dengan menjamah Tuhan Yesus saja. Sebab kalau kita masih ingat, bukankah seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun dia mengalami penderitaan seperti itu, dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya atau jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi, saudara. Kesembuhan itu terjadi kepada perempuan tersebut. Dan saya percaya ketika orang banyak itu datang mau menjamah Tuhan Yesus dengan iman, kepercayaan mereka dan kemurahan Tuhan, mereka pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, melalui hal ini Markus mau menegaskan kepada pembacanya bahwa tubuh Tuhan Yesus mengandung kuasa yang besar. Yesus tidak perlu menjamah mereka dan melakukan tindakan ini dan itu kepada mereka. Cukup orang yang percaya itu datang kepada Tuhan Yesus dan menjamah Yesus. Mereka akan disembuhkan. Saudara, saya percaya tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan semua penyakit, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah gagal satu kali pun untuk menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Karena dia punya kuasa yang besar untuk itu. Saudara, di ayat ke-11, kita melihat sesuatu hal luar biasa yang terjadi. Di sana Markus menulis, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Saudara, di dalam ayat ini kita bisa mendapatkan beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah kata melihat. Kata melihat di sini itu artinya menatap untuk tujuan menganalisa, saudara. Dan kata inilah yang dipakai untuk kata di dalam bahasa Inggris theater, yaitu bioskop. Saudara, yaitu di mana orang-orang berkonsentrasi memahami apa yang dilihat dan ditonton. Demikianlah roh-roh jahat ketika melihat Tuhan Yesus, saudara. Mereka ingin memahami siapa Yesus yang di hadapan mereka itu. Saudara, saya berpikir apa maksud Markus menulis kata ini? Saudara, kemungkinan besar Markus mau menyatakan bahwa roh-roh jahat itu
menganalisa Yesus untuk mengenali Yesus. Apakah Yesus yang ada di hadapan mereka itu adalah Yesus jelmaan dari kuasa kegelapan yang lain, atau Yesus yang benar-benar Yesus yang asli? Dan setelah mereka mengenal siapa yang ada di hadapan mereka, saudara, mereka tahu Yesus yang ada di hadapan mereka adalah Yesus yang asli. Mereka jatuh tersungkur, saudara. Saudara, kata jatuh tersungkur di sini itu memiliki arti dengan sengaja atau sadar itu menjatuhkan diri dengan sikap yang tidak berdaya dan mengakui dengan penuh penghormatan kepada sosok Yesus yang ada di hadapan mereka. Lalu kemudian bukan itu saja, saudara. Ketika mereka tersungkur jatuh, pengakuan keluar dari mulut mereka tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah ketika mereka berkata, "Engkaulah anak Allah." Saudara, mereka yakin sekali bahwa Yesus yang ada di hadapan mereka itu adalah anak Allah. Dengan perkataan lain, Yesus adalah Allah yang sejati. Dan itulah hasil analisa dari roh-roh jahat itu ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat di bagian sebelumnya ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. 2 kali juga iblis berkata, "Jika engkau anak Allah." Saudara, menurut banyak penafsir, kalimat "jika engkau anak Allah" itu bukan berarti iblis itu tidak mengenal siapa Yesus, tidak tahu Yesus sebagai anak Allah. Bukan, saudara. Mereka tahu dan bahkan tahu sekali. Dan perkataan ini bertujuan untuk mencobai keinginan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu menunjukkan jati dirinya sebagai anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini berarti iblis juga mengenali Yesus sebagai anak Allah. Saudara, bukan iblis saja, tapi kita juga lihat di bagian sebelumnya, setan-setan juga mengenal Tuhan Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 34 di sana dituliskan, "Ia tidak memperbolehkan setan-setan berbicara sebab mereka mengenal Dia." Saudara, perhatikan, mereka mengenal Dia. Artinya setan-setan juga mengenal siapa itu Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kata mengenal di sini artinya bukan asal tahu, tetapi mengalami banyak hal bersama-sama dengan Yesus dan tahu banyak hal tentang Tuhan Yesus. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana semua kuasa kegelapan ini mengenal Yesus. Saudara, tidak lain adalah karena mereka adalah mantan penghuni surga, saudara. Mereka pernah ada dan hidup bersama-sama dengan Yesus di surga sebelum mereka dibuang oleh Allah dari surga. Oleh sebab itu, mereka adalah saksi-saksi yang tidak terbantahkan tentang jati diri Yesus yang sebenarnya. Saudara, di ayat 12 dituliskan, Yesus melarang roh-roh jahat. Kata melarang memiliki teguran, memiliki arti teguran untuk mencegah masalah supaya tidak terjadi. Masalah yang diinginkan itu tidak terjadi. Saudara, biasanya tindakan ini, teguran atau melarang ini dilakukan oleh orang yang derajatnya atau kuasanya lebih tinggi daripada kepada orang yang derajatnya atau kuasanya lebih rendah. Ini artinya bahwa derajat dan kuasa Tuhan Yesus itu jauh melebihi derajat dan kuasa daripada semua kuasa kegelapan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas di sini Markus mau menegaskan bahwa Yesus memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa roh-roh jahat itu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membahas dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Saudara, walaupun orang-orang sebangsa dan setanah air, dan bahkan yang notabene yang mendalami firman Tuhan, yang mempelajari firman Tuhan begitu rupa, mereka menolak Yesus sebagai Allah. Itu tidak berarti kalau mereka menolak berarti Yesus bukan Allah. Sebab Yesus menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Kemudian Yesus berkuasa atas semua penyakit. Kuasa kegelapan mengenal Yesus, dan kuasa Yesus melebihi kuasa kegelapan. Saudara, menurut penelitian sampai sekarang hanya ada 0,3% orang Yahudi di Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selebihnya tidak percaya kepada Dia. Memang di Israel sedikit sekali orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ini tidak berarti kepercayaan mayoritas orang Yahudi di Israel itu benar. Ada banyak orang Yahudi yang tinggal di negara lain akhirnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di negara lain pikiran mereka itu bisa terbuka. Mereka tidak dibatasi oleh tradisi. Mereka juga tidak dibatasi oleh lingkungan mereka. Oleh sebab itu cukup mudah untuk mereka itu bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambar segelintir orang-orang Yahudi yang tinggal di negara lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, karena mereka tinggal di negara lain, itu membuat pikiran mereka itu lebih mudah untuk terbuka terhadap sesuatu yang baru, terhadap Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya Bapak yang duduk di kursi tersebut. Dan Bapak itu mengatakan bahwa memang tidak mudah bagi orang Yahudi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka sudah dari kecil dididik sedemikian ketat dan sedemikian keras untuk tidak mudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menganggap Tuhan Yesus adalah orang yang sesat, saudara. Saudara, oleh sebab itu tidak mudah bagi orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Israel untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara, ketika Bapak ini percaya kepada Tuhan Yesus, singkat kata, dia ingin supaya kebenaran ini, kabar baik ini, didengar oleh ibunya. Lalu saudara, dia mencoba memberanikan diri untuk menginjili ibunya. Berbicara tentang Tuhan Yesus. Tapi dia percaya itu tidak mudah. Dia percaya dia akan menghadapi tantangan dari ibunya. Dan saudara, ketika dia mencoba, puji Tuhan, ternyata ibunya itu tidak menunjukkan sikap yang melawan. Ibunya mendengarkan, lalu kemudian oleh anugerah Tuhan, ibunya juga mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga mereka yang lain. Mereka mendapatkan anugerah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, adakah sesuatu yang membuatmu ragu dan berkeras hati untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Cobalah buka hatimu, cobalah buka pikiranmu untuk mengenal Yesus dengan sungguh. Saya percaya Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memberikan anugerahnya kepadamu untuk engkau mengenal Dia. Supaya engkau juga bisa percaya kepada Dia. Saudara, bagi kita yang percaya
Adakah sekarang kita ragu kepada Tuhan Yesus? Kita mulai kecewa kepada Tuhan Yesus. Karena Dia tidak mengabulkan doa-doa kita di dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan kondisi seperti ini terjadi? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mengarahkan kita kepada satu pemikiran dan perasaan meragukan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga boleh mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini. Apapun sekarang yang engkau rasakan, jangan jauhi Tuhan Yesus. Mendekatlah dan semakin mendekatlah kepadanya. Dan engkau akan pasti mendapatkan kelegaan jiwa dan kekuatan yang baru. Amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai sudah berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menyempurnakan firman yang disampaikan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Engkau, mereka itu diberikan kemurahan untuk mengenal dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ada banyak orang-orang di sana ya Tuhan yang belum merasakan akan kasih-Mu, belum merasakan kuasa-Mu. Biarlah melalui kami yang sudah merasakannya dan mengalami kuasa-Mu ya Tuhan, kemurahan dan berkat-berkat-Mu, kami boleh memberitakan kabar baik itu kepada mereka dan membawa mereka mendekat kepada Engkau, mengenal Engkau, dan mereka bisa percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang di dalam kondisi yang seperti ini. Kami memiliki kesulitan-kesulitan yang berbeda-beda. Tetapi ya Tuhan, biarlah melalui kesulitan ini, itu tidak membuat kami menjauhi Tuhan, tapi bahkan membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Dan lebih dekat lagi kepada Engkau. Sebab di dalam kedekatan bersama dengan Engkaulah kami boleh mendapatkan kelegaan jiwa kami. Kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menjalani masa-masa sulit yang seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dan biarlah firman Tuhan ini membuat kami semakin jelas bahwa tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau. Dan tidak ada Allah yang layak disembah selain daripada Engkau saja. Dan biarlah kami boleh tetap terus percaya kepada Engkau sebagai Allah di dalam kehidupan kami, dan tetap terus menyembah Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa.
Saudara, mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama membuat kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Sebab Dia menggenapi nubuat Nabi Yesaya sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal. Dan Dia juga adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menyembuhkan segala penyakit, dan tidak ada satu penyakit pun yang tidak Dia sembuhkan. Besar kuasanya dan tidak ada makhluk lain yang memiliki kuasa yang lebih besar daripadanya. Dan biarlah sujud sembah kita hanya kepada Dia saja. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta gereja yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kami hamba Tuhan dan majelis gereja mengharapkan saudara tetap menjaga kesehatan saudara dan juga kesehatan dari keluarga saudara, sebab dengan menjaga kesehatan kita dan juga keluarga, artinya kita juga bisa menjaga kesehatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan rohani kita, saudara, dan itu sangat penting. Oleh sebab itu, biarlah walaupun di dalam kondisi yang seperti ini tidak membuat kita tawar hati, tidak membuat kita itu lemah untuk mencari Tuhan, tetapi malah sebaliknya, kita semakin haus kepada Tuhan, kita semakin lapar akan firman Tuhan, dan kita boleh setia beribadah walaupun itu di rumah kita sendiri. Dan yang kedua, bulan Mei ini kita masih belum dapat untuk mengadakan ibadah di dalam gedung gereja ini, sebab kondisi mungkin masih belum kondusif. Tetapi jika nanti kondisi sudah memungkinkan, maka kami akan menyampaikannya kepada saudara-saudara untuk kita bisa sama-sama kembali beribadah di dalam gedung gereja ini. Kemudian yang ketiga, saudara, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan dan yang susah untuk melakukan transfer, saudara bisa menelpon TU gereja yang nomornya ada di bawah ini. Dan TU gereja akan membantu saudara bagaimana saudara bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian juga saudara, tanggal 21 Mei, hari Kamis, kita akan sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah saudara kita boleh sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, kami tetap berdoa Tuhan
melindungi dan memberkati saudara semua. Demikian warta yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar edisi 10 Mei 2020. Kebaktian umum online minggu depan akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 17 Mei 2020 yang dipimpin oleh Evangelis Ratna Wijaya. Kebaktian doa online akan ditayangkan di YouTube dalam acara Doa dan Kesaksian setiap Kamis tanggal 14 Mei 2020 jam 7:30 malam dipimpin oleh Pendeta James Japardi, pemusik Evangelis Daud Padan. Kebaktian Komisi Sekolah Minggu Online akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 10 Mei 2020 jam 10 pagi. Ibadah Hari Kenaikan Yesus akan ditayangkan di YouTube pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam 7:30 pagi dipimpin oleh Bapak Pendeta Bambang Wijanto. Para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesehatan dan perlindungan selalu beserta dengan anggota keluarga lainnya. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan lainnya bisa transfer ke rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu jadwal ibadah online bisa dilihat di Instagram gereja, atau penayangan ibadah online lainnya bisa dilihat di YouTube gereja. Tuhan Yesus memberkati.